Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan, anggota Dewan yang terhormat, yang saya hormati Pak Menteri, jajaran Eselon 1, Dirut Bulog, Dirut PHI, dan seluruh Dirut yang hadir. Kalau volume saya menyesuaikan saja. Sejak 2017 kita melihat anggaran di sektor pertanian ini 24,23 triliun dan terus menurun sampai dengan 2022 sisa 16,44 triliun, dan 2023 ya turun lagi. Saya kira mungkin dua faktor. Yang pertama, mungkin Pak Menteri atau jajaran Eselon 1 kurang lobby ke Menteri Keuangan ini, sehingga turun terus dia punya anggaran. Atau yang kedua, memang pemerintah tidak lagi menjadikan sektor pertanian menjadi prioritas. Di satu sisi, hajat hidup orang banyak di sektor pertanian begitu besar. Kenapa kita lalai mengalokasikan anggaran di sektor pertanian ini? Di satu sisi juga kita adalah negara agraris. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama, tentunya bukan hanya di Kementerian Pertanian tetapi juga di Komisi 4 bisa fokus untuk melihat persoalan ini. Saya kira yang selanjutnya ingin saya sampaikan, komitmen kita dan kebijakan kita bahwa apabila produk dalam negeri terpenuhi, saya kira kita tidak akan butuhkan impor. Tahun 2022 data dari statistik menyatakan bahwa produksi beras itu 32,07 juta ton atau setara dengan 54 juta ton gaba. Saya kira ini memang tercukupi produksi dalam negeri. Terus kita katakan tidak tercukupi. Terus data mana yang kita mau pakai? Oke lah, kita tidak percaya ke data Kementerian Pertanian. Dan tentu juga undang-undang menyatakan bahwa data yang valid itu adalah dari Badan Pusat Statistik. Nah, kalau kita tidak menggunakan data Badan Pusat Statistik, data apa yang kita harus percaya? Atau semua data kita tidak percaya? Saya kira kalau ini yang menjadi dasar pikiran kita, tidak ada perencanaan yang baik kalau tidak pernah kita mempercayai satu data. Dan terus terang yang saya percaya adalah data yang didukung oleh undang-undang, yaitu data pusat statistik. Itu yang saya lihat pertama. Yang selanjutnya, kenapa Bulog mengajukan impor? Saya ini duduk di Komisi 4 sudah tahun keempat. Saya adalah orang yang paling mendukung Bulog selama ini. Tapi terus terang, terakhir ini saya sangat kecewa dengan Bulog. Kenapa harus mengajukan impor beras sampai dengan 1 juta ton? Walaupun hanya disetujui hanya 500.000 ton. Saya kira Bulog sudah keluar dari misi yang sesungguhnya, ingin menyelamatkan petani. Ya tentu untuk memenuhi CBP kita harus juga melihat harga pasar. Kalau harga pasarnya memang sudah 9.500 sampai dengan 10.000, kemudian Bulog mau beli 8.700, tidak ada petani yang mau kasih, tidak ada penggiling yang mau kasih. Pak Saudi Duka, Bulog hanya mampu membeli 82 sampai 83. Ya itulah masalahnya. Sedangkan harga pasarnya, kenapa harga pasar naik? Karena harga pupuk naik, transportasi naik, biaya produksi petani tidak mungkin mau jual dengan 8.200. Dari situ kemudian kita beralasan untuk impor. Saya kira ini tidak beralasan bagi kita menyalahkan karena kita kekurangan CBP, sehingga karena harga pasarnya sebegitu maka kita harus impor. Saya melihat bahwa Bulog sudah tidak lagi menyalahi atau tidak lagi mendukung petani, tapi justru ingin mencari keuntungan dari impor beras itu. Karena memang harga beras di luar lebih murah dibanding dengan harga yang dalam negeri. Kalau seperti ini, ya saya kira
semua akan terbengkalai, petani kita akan tidak ada lagi yang menyangga. Itu yang saya lihat dari sisi ini, Bapak dan sekalian. Yang selanjutnya, food estate. Food estate telah menelan anggaran begitu besar dalam 3 tahun terakhir ini, sampai puluhan triliun. Saya ingin ada pertanggungjawaban yang lebih menyeluruh terhadap food estate ini. Karena terus terang, apa yang menjadi landasan kita bahwa harapan kita bahwa produksi di food estate ini akan mencapai target yang ditentukan. Kami Komisi 4 dalam berkunjung ke beberapa tempat food estate, kami tidak melihat bahwa tingkat produksinya sudah mencapai dari target yang kita harapkan. Dengan demikian, saya berharap persoalan food estate ini menjadi serius kita, utamanya puluhan ribu lahan food estate ini tidak jelas siapa yang akan diberikan. Jangan sampai ini menjadi bagian dari pot of taker atau diambil oleh oligarki puluhan ribu hektar. Ini yang saya, di satu sisi, di lain sisi, dengan food estate ini, kebijakan Kementerian Keuangan dan mengalokasikan DAK khusus sektor pertanian itu sangat merugikan daerah. Karena daerah yang dapat DAK pertanian itu hanya daerah yang memiliki food estate. Ini menjadi persoalan kita. Daerah-daerah yang tidak mendapat atau tidak memiliki proyek food estate tidak lagi diberikan DAK untuk sektor pertanian. Saya kira ini kerugian berikutnya bagi daerah. Olehnya itu saya sekali lagi minta Saudara Dirjen untuk memberikan laporan yang menyeluruh terhadap food estate ini. Selanjutnya, ya tadi juga Gerindra, Pak Halik mengkritisi, tapi Pak Ketua sudah memberikan dan mungkin sudah ada perubahan dari target sektor pangan ini 50 juta ton gaba, kemudian dengan alokasi anggaran 2,2 triliun, kemudian naik menjadi 2,7 triliun, justru targetnya turun menjadi 41 juta ton, tapi sudah dikoreksi kembali ke 50 juta ton. Begini, saya melihat Pak Dirjen Tanaman Pangan di dalam menyajikan data jangan berubah-ubah. Karena ini juga akan semakin akan semakin meragukan kita di Komisi 4 ini. Kalau malam ini kita sajikan 41 juta ton, pagi-pagi menjadi 50 juta ton, ini kan menjadi ambigu kita mana data yang kita harus perpegangi. Data itu harus memberikan kepercayaan kepada kita. Ya, kalau berubah-ubah, ya susah. Olehnya itu Pak Ketua juga tadi semakin tidak percaya data karena berubah-ubah itu. Selanjutnya saya meminta kepada Bapak Menteri dan jajaran Kementerian Eselon 1 bahwa kesimpulan rapat pada Kamis 3 Februari 2022 menetapkan alokasi pupuk subsidi oleh Kementan berdasarkan data spasial dari luasan tanaman komoditas yang mendapat alokasi pupuk subsidi. Pertanyaan saya, mana data spasial itu? Dari 9 komoditas sebagai dasar Kementerian Pertanian untuk menetapkan alokasi pupuk subsidi per provinsi. Ini kan menjadi kesimpulan kita dan menjadi kesepakatan kita bersama. Karena data spasial ini kan tidak bisa dibohongi. Ini data satelit, data tempat, dan lain sebagainya. Iya, sama dengan peta Google ini. Beda dengan IRDKK itu. IRDKK itu kan biayanya besar, tapi tingkat kepercayaannya sangat rendah. Ini. Olehnya itulah, maka untuk penyaluran pupuk 2023 harus didasari oleh data
spasial. Kalau belum menetapkan data spasial, baru menetapkan alokasi pupuk per provinsi, berarti menyalahi aturan yang kita buat bersama. Dan datanya ini jangan lama-lama, karena musim tanam segera akan masuk. Kalau musim tanam sudah jalan, baru data spasialnya baru ada, penetapan alokasi pupuknya per provinsi terlambat, saya kira juga ini menyusahkan bagi petani kita. Saya kira itu dari fraksi kami. Saya selalu menyeimbangkan keadaan pimpinan dan menyajikan fakta-fakta. Semoga apa yang kita harapkan hari ini, kebersamaan kita di Komisi 4 selalu akan terjadi dan terjalin dengan baik sampai dengan 2024. Demikian, Allahumma fiq lakum min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak